Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Sabtu tanggal 30 November tahun 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Kita berada pada pekan ke-34. Bacaan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan masih memberikan kepada kami untuk kami nikmati pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melaksanakan tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, merenungkan sabda-Mu. Urapilah hati dan budi kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kuatkanlah iman percaya kami seperti Santo Andreas yang Engkau pilih, Engkau panggil untuk menjadi pewarta sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Semesta memperingati pesta Santo Andreas Rasul. Santo Andreas merupakan saudara dari Simon Petrus atau Santo Petrus. Tidak banyak yang kita dapat baca tentang Santo Andreas, tetapi Santo Andreas memiliki peran besar, terutama pada saat ia hadir saat Yesus mengadakan mukjizat penggandaan roti kepada 5.000 orang. Bahkan dialah yang memberitahukan kepada Yesus tentang seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Santo Andreas adalah sosok tersembunyi namun berkarya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Santo Andreas wafat sebagai martir. Ia digantung di kayu salib yang berbentuk huruf X dan berkhotbah selama 2 hari kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ia tidak dipaku melainkan diikat pada kayu salib berbentuk X tersebut, sehingga lebih lama ia menderita sebelum mengembuskan nafas terakhirnya.
Maka salib dengan bentuk seperti itu kemudian diberi nama sebagai salib Santo Andreas. Arti nama Andreas adalah bernilai, memiliki nilai atau berkualitas. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Santo Andreas selama perjalanan panggilannya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita juga dipanggil seperti juga Rasul Petrus dan Rasul Andreas saudaranya, dan kemudian Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes. Maka panggilan itu juga ditujukan oleh Tuhan kepada kita. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka tugas kita sebagai anak-anak misioner juga menjala jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita untuk tetap setia kepada panggilan perutusan kita, untuk semakin teguh kuat di dalam iman. Apakah kita juga seperti Rasul Andreas yang kemudian langsung meninggalkan apa yang dilakukan mengikut Tuhan? Apakah kita juga bersedia untuk saat ini juga menyiapkan diri kita, mengatakan ya, saya siap Tuhan untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Semoga dengan meneladan Santo Andreas kita juga semakin teguh dan kuat di dalam iman percaya kita, dan kita juga menjadi anak Tuhan yang bernilai, yang memiliki nilai, memiliki kualitas di dalam hidup kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Semoga di dalam hidup, tugas, dan panggilan perutusan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu semangat misioner kita. Doa, derma,
kurban kesaksian. Semoga seperti Rasul Andreas, kita juga selalu bersemangat dalam panggilan perutusan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkualitas. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita.